Pertama, kalau kita pengen ngerasain cinta yang indah setiap hari, mintalah kepada yang maha cinta. Please Allah, buat dia cinta sama aku. Minta kepada Allah, karena Allah lah pemilik cinta, Al-Wadud. Jadi jangan lupa tuh, kalau kita pengen dapetin cinta atau cinta kita berkurang, minta ke Allah, ya Allah please, saya minta cinta. Kamu minta apa ya hambaku, sepertiga malam cinta ya Allah, besok cinta, terus saja minta cinta. Karena itu energi yang luar biasa buat hidup kita, warna-warni dan indah gitu. Makanya pertama, minta sama Allah. Udah azan ya, nanti kita lihat sebuah adegan yang cukup menyentuh menurut saya tentang meminta cinta kepada yang maha cinta, insya Allah setelah sholat isya. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita tadi sampai kepada nasihat pertama dari para ulama kalau kita pengen ngerasain cinta jatuh cinta setiap hari. Kenapa penting banget jatuh cinta setiap hari itu? Tadi udah dibahas sebagian dari sudut pandang ilmiah bahwa jatuh cinta setiap hari itu bisa buat seseorang lebih sehat. Nah kalau dilihat dari sisi yang lain nih, kata para ulama, ini penting banget nih kata-katanya nih. Cinta membuatmu selalu mampu melihat keindahan dan membuatmu selalu mampu mengeluarkan hal terindah dari dirimu. Ini penting ya. Cinta selalu mampu membuatmu melihat keindahan dan mampu membuat kamu mengeluarkan yang terindah dari dirimu. Ini cinta. Jadi kalau orang mencintai sesuatu, yang sesuatu dia cintai itu selalu indah di pandangan dia. Kayak misalnya kita cinta sama anak kita ya. Anak kita itu paling ganteng sedunia. Saya sering bilang, ya cowok paling keren se-Eropa. Saya bilang gitu kan ya. Kenapa? Karena saya cinta sama anak saya bilang paling keren se-Eropa, sedunia, paling pintar sedunia, pokoknya sedunia aja deh. Kenapa? Karena kita cinta. Dan kita kalau ada yang bilang, kok anaknya misalnya hidungnya gak terlalu mancung ya, enggak kok mancung, nah bagi ayahnya kan itu mancung. Terus dibilang misalnya, kok kulitnya agak-agak mirip seperti ayahnya, enggak lah lebih terangan dia daripada saya. Pokoknya dilebih-lebihin aja, namanya cinta, selalu ngelihat yang indah. Jadi kalau kita cinta sama pasangan kita akan selalu bisa ngelihat keindahan pada diri pasangan kita. Itu pentingnya cinta dalam pernikahan. Sampai Nabi juga ngelarang atau minimal memakruhkan pernikahan yang tidak didasari dengan rasa cinta. Jadi jangan paksain anak kita menikah. Tanya dulu, kamu berkenan gak? Walaupun dia belum tahu cinta yang kayak gimana, minimal dia berkenan gak nih? Kira-kira ada potensi gak nih saya untuk jatuh cinta? Kan kalau gak ada potensi sama sekali susah ya. Wah ini mah bukan saya banget, susah juga. Makanya cinta itu bisa membuat kita ngelihat keindahan. Terus cinta bisa membuat kita mengeluarkan hal terindah dari diri kita. Kalau kita udah cinta, itu berbunga-bunga, kata-katanya juga jadi puitis. Udah gitu juga sikapnya juga jadi paling baik. Lebih baik dari kita sampai gak mengenal diri kita sendiri. Kok saya jadi baik banget gini ya? Gara-gara cinta. Makanya penting jatuh cinta setiap hari yang halal kepada pasangan. Salah satunya, please Allah, minta kepada Allah SWT, pemilik segala bentuk cinta. Sekarang kita saksiin adegan tentang berdoa kepada Allah supaya dikasih cinta dan kita bisa mendapatkan cinta yang indah. Ya, kesimpulannya kasihan banget ya lulusan Kairo ya. Kalah sama pemuda hijrah. Luar biasa nih. Pelajaran pesan moralnya adalah kalau kita punya masalah, terutama masalah cinta, maka solusinya tuh cuma satu, sholatlah. Fasta'inu bis sabri wassalah. Jadi minta tolongnya sama Allah dengan sholat. Udah aja kalau misalnya kita lagi ada masalah, saya pengen sama menikahi perempuan itu, cuma kayaknya gak selevel nih. Udah biar selevel, sholat gitu. Bukan biar selevel terus kita caper atau pakai berbagai macam pencitraan. Enggak, sholat aja. Nanti Allah akan buat jalan-jalan yang min haitsu la yahtasib, terduga-duga. Jadi ini cerita nih pemuda hijrah banget nih, dari rockers kemudian jadi seorang yang rajin ke masjid karena ada seorang perempuan yang namanya Sarah yang dia cintai dan Allah mempertemukan dia. Jadi mudah-mudahan bisa terjadi juga di Al-Hafiz, insyaallah. Aminin ya akhwat ya. Itu yang pertama ya, doa sama Allah. Yang kedua, say I love you. Nah, pernah nih ada seorang sahabat lagi duduk sama Nabi, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Terus sahabat ini bilang ke Nabi, ya Rasul, saya itu cinta sama laki-laki itu karena kesolehannya. Jadi cinta karena Allah.
Terus Nabi tanya, kamu udah kasih tahu ke dia kalau kamu cinta sama dia? Belum, kata dia. Kata Rasul, kalau kamu mencintai seseorang, katakan kepada dia, ana uhibbuka fillah. Kalau kepada sesama laki-laki, kalau kepada perempuan kan bukan ana uhibbuki fillah, I love you. Kan gitu aja ya, biar lebih berasa gitu kan. Say I love you. Jadi yang udah nikah nih, coba tanya muhasabah diri kita, sehari berapa kali kita ngomongin love kepada pasangan kita? Harusnya minimal setiap hari itu sekali. Dan alhamdulillah saya sampai hari setiap hari masih ngomongin love, tapi dengan cara yang kreatif. Jangan cara yang sama, kalau cara yang sama mah basi ya, 3 kali udah gak enak. Coba yang kreatif, mikirin, oh hari ini saya pengen ngomongin love-nya itu, tiba-tiba pas dia keluar rumah di sendal tuh ada kalimat I love you misalnya gitu. Di sendal gitu ya. Kalau atau pakai agak-agak bahasa gombal gitu kan, kamu tahu nggak paku apa yang paling dalam misalnya? Paku apa? Paku cinta padamu gitu kan? Kan jadi, aduh kok ada. Jadi berasa gitu kan. Jadi say I love you itu yang sering gitu. Bilang I love you kepada yang bukan pasangan itu nggak berpahala, tapi bilang I love you kepada pasangan itu pahala. Dari sisi mana besar pahalanya? 1, nyenengin hati orang yang beriman. Kata Nabi, sebaik-baik amal itu menyenangkan hati orang lain. Nah, menyenangkan hati orang lain kalau istri itu luar biasa pahalanya. Jadi agak-agak kreatif, gombal-gombal dikit tak apalah. Gombal warming, gak pernah gagal tuh. Tuh, barusan gempa ya? Enggak deh kayaknya. Ah masa? Iya enggak gempa. Jantung aku tahu yang gempa gara-gara kamu. Nah kan? Jadi gombal warming tuh gak pernah gagal menurut saya. Saya alhamdulillah beberapa kali ngegombal berhasil gitu. Selalu bisa buat ceweknya berbunga-bunga dan itu nyenangin hati dia dan bertambah cinta kita. Jadi gombal aja deh. Tapi gombalnya tuh yang tulus. Karena ada gombal yang benar-benar lebay, tapi ada gombal yang tulus. Kalau gombal yang tulus tuh kita perhatiin dulu. Kayak saya pas lagi jalan sama istri saya di toko buku gitu. Saya duduk aja dari jauh perhatiin. Pas udah nanti ketemu dia, kenapa ya aku kok pas di toko buku tadi gak nyaman banget? Kenapa? Sakit ya? Kata dia gitu kan gitu ya. Enggak, soalnya aku ngerasain jantung aku tuh gak ada di dalam. Soalnya lagi jalan-jalan nyari-nyari buku kamu gitu kan. Itu kan terasa, oh ya gimana gitu. Ya Andre Taulani gitu deh. Tapi saya nggak ngelihat Andre Taulaninya ya, emang spontan aja keluar. Pertama memang dulu ada bakat sastra dikit, ditambah lagi berbunga-bunga, katain aja. Insya Allah itu akan membuat suasana hidup kita tuh jauh lebih nyaman. Dan Nabi itu ngegombal dengan Aisyah, cuma gombalnya Nabi dengan Aisyah itu bentuknya beda. Karena emang Rasulullah gombalnya Nabi ke Aisyah misalnya, ini gombal dalam makna positif ya. Nabi manggil Aisyah ya Humaira, hai perempuan yang wajahnya merah-merah gitu kan, itu gombal banget. Terus ya Aish, kalau kata orang Sunda apa? Ya Ais, kan itu ya Aish. Aish itu yang cantiknya itu luar dalam gitu. Jadi bahasa-bahasa gombal warming ini harus jadi dilatih dari sekarang nih latihan ya. Tapi latihannya sendiri dulu di cermin. Kira-kira saya kalau lagi gombal di cermin kelihatan nggak kalau saya bohong gitu. Jadi biar bagus nanti pas udah nikah. Itu bagus banget, luar biasa kalau kita bisa ngucapin I love you kepada pasangan kita setiap hari lewat SMS. Tapi yang luar biasa juga tuh bisa lewat bunga. Kenapa? Kata para ulama, bunga bagi perempuan adalah sihir. Bunga untuk perempuan itu adalah sihir. Hampir tidak ada perempuan yang gak suka bunga. Jadi kalau kalian pengen nyihir cewek, pakai bunga. Tapi cewek yang dimaksud di sini adalah istri. Jadi kasih bunga. Saya pernah tuh agak-agak lucu sih. Saya bawa pulang bunga mawar pas lewat di Unpad tuh, lagi banyak jualan bunga tuh. Saya beli. Pas saya bawa pulang ke rumah, memang timingnya gak jelas sih. Timingnya pas istri saya lagi pindahan rumah. Kasih bunga, coba bayangin tuh. Lagi pindahan rumah, ada bunga nih di jalan, beli deh. Lalu pas sampai di rumah, yang ada kejutan buat kamu. Apaan? Udah tutup mata dulu aja. Tapi udah pasti tahu lah, pasti hadiah biasa-biasa aja. Karena saya gak selalu beli yang mahal-mahal. Terus pas dia buka matanya, bunga beli di mana? Pokoknya nggak usah tahu. Ya makasih ya. Terus apa gitu kan ya? Apanya nggak usah dijelasin. Nah udah gitu kan lagi repot tuh pindah-pindahan ngepek barang. Besoknya sampai yang bunga kemarin mana? Aduh ketinggalan di rumah yang lama. Kan itu nggak keren banget tuh. Makanya kalau mau ngasih bunga cari timing yang lebih tepat gitu. Pas lagi ulang tahun atau apalah. Jangan setiap hari ngasih bunga. Emangnya saya tukang kebun, kata istri kita. Ya itu gombal warming.
Nah, ini penting nih, jaga pandangan. Terutama buat yang udah nikah. Kenapa? Ternyata bener. Orang kalau misalnya dia keseringan ngelihat gitu, banding-bandingin, itu nggak akan bagus rasanya untuk cinta dia kepada pasangan dia. Jadi kalau kita pengen ngerasain cinta yang berbunga-bunga, jangan terlalu banyak ngelihat cewek yang lain deh gitu. Udah lihat aja cewek yang ada di rumah kita, liatin aja yang lama. Tapi yang lain-lain gak usah diliatin. Kalau ini mah ngintip ya, nggak ngelihat. Tapi gak usah diintip juga, pokoknya gak usah dilihat. Kenapa? Karena makin sering kita ngelihat yang lain, itu akan ngerusak perasaan kita kepada pasangan kita. Dan itu benar firman Allah di surat An-Nur. Hendaklah orang-orang yang beriman itu menundukkan pandangan. Ternyata fungsinya bukan cuma untuk menjaga hasrat kita, tetapi juga bisa menjaga cinta kita kepada pasangan kita. Oke? Lanjut. Ini nih. Cinta itu berkorban. Ya kurang lebih gitulah. Ya, gak usah dijelasin ya. Jadi walaupun berat, ya dinikmati aja. Namanya cinta. Ternyata benar, orang kalau misalnya pengen ngerasain cinta yang lebih dahsyat, dia harus berkorban dulu. Karena ketika kita berkorban, kita jadi punya rasa memiliki yang besar. Sehingga makin besar pengorbanan, makin gak mau putus, gak mau ditinggalin. Karena kita udah ngasih habis-habisan. Bandingin aja cinta ibu dengan cinta ayah kepada seorang anak. Itu lebih besar mana? Lebih besar ibu rata-rata ya. Kenapa? Karena ibu berkorbannya lebih ketimbang ayah. Kalau ayah mah paling cuma ngasih nafkah. Kalau ibu dengan jiwanya, dengan nyawanya, dengan fisiknya, semuanya lah. Dia ngasih susu demi untuk bisa nyusuin anaknya yang banyak susunya. Dia rela jadi gendut, jadi gemuk demi anaknya. Padahal dulu dia jaga badan banget. Sekarang gak apa-apa deh saya agak-agak gemuk, yang penting anak saya dapat susu yang banyak. Kan berkorban tuh. Sehingga cinta ibu itu gak terbalas. Jadi kalau kita pengen ngerasain cinta yang besar, berkorban. Insya Allah kita akan muncul tuh. Saya kok gak bisa punya perasaan ya, berarti kurang berkorban. Korban lagi. Insya Allah akan muncul. Nih, ini penting banget nih. Genggam tangannya. Pernah nggak yang udah nikah nih saya tanya ya? Yang belum nikah jangan. Pernah nggak baca Quran sambil genggaman tangan? Saya mah suka kayak gitu tuh. Malah kemarin seandainya saya nggak marahin fikih, udah jadi tuh. Kemarin saya sholat sama istri ya, sholat sunnah. Pengennya sholat sunnahnya tuh rangkulan gitu. Kan keren banget ya. Cuma nggak boleh. Apa-apaan nih kata Allah, sholat sunnah kayak gini gitu. Pengennya saya sholat sunnah, yang kita sholat sunnah sambil pegangan tangan boleh nggak ya? Kan kamu ustadznya, kata istri saya. Iya sih, saya ustadznya, tapi saya nggak tahu ada fikir kayak gitu. Akhirnya udah nggak usah pas sholat sunnah pegangan tangannya, pas zikir, tilawah Al-Quran kan enak tuh. Alif lam mim, tangan pegang terus tuh, kan enak tuh kan, luar biasa tuh. Makanya nikah deh, insya Allah bisa ngerasain. Pokoknya malam ini jomblo abis lah. Saya baru ngerasain sholat yang bersentuhan. Kalau biasa kan kita soft itu kan sentuhan cowok-cowok gitu kan ya. Biasa aja lah, sentuhan Allah Akbar, sentuhan ininya nempel. Karena soft yang baik itu yang rapat. Pernah nggak sholat soft yang rapat itu dengan istri? Itu kan lebih dahsyat lagi tuh men. Sholat ininya ketemu dengan lengan istri kita. Aduh, sholatnya tuh bisa baca 1 juz biar lama berdirinya kayak gitu terus gitu. Di mana saya ngerasain itu? Di Masjidil Haram loh. Ternyata di Masjidil Haram itu ada spot untuk orang sholatnya itu couple, berpasangan. Oh. Kalau pengen tahu di mana spotnya, umrah bareng kita. Insya Allah nanti ada umrah backpacker. Saya kasih tahu di mana spot sholat berpasangan di Masjidil Haram itu ada. Saya baru tahu pas saya umrah bareng istri saya. Duduk aja nungguin sholat subuh di tempat itu. Saya nggak tahu kalau itu spot untuk pasangan. Pas udah mau iqomah, datanglah petugas-petugas askar yang perempuan. Katanya, suami istri kata dia. Ya ini istri saya. Oh kalau istri suami istri rapat kata dia. Disuruh rapat malah. Oh iya rapat. Di dalam Masjidil Haram. Itu luar biasa. Ini hanya bisa dilakukan kalau kita udah nikah. Makanya nggak bisa kalau yang belum nikah, tetap aja syaratnya nikah. Jadi jangan terlalu banyak mikir ya, udah aja besok nikah deh, insya Allah. Nih, keren juga nih. Bercanda sama istri. Apalagi kalau suami istri keren gini kan, dua-duanya. Apa kata Nabi? Segala sesuatu selain zikrullah adalah permainan dan sia-sia, kecuali 4 hal. 1, suami yang bercanda dengan istrinya. Itu gak sia-sia. Segala sesuatu yang gak ada zikirnya itu sia-sia, kecuali suami yang bercanda dengan istrinya. Nabi pernah gak bercanda dengan istri? Sering banget.
Salah satu adegan bercandanya Nabi ketika lagi perjalanan dengan Aisyah, Nabi bilang ke sahabat, kalian duluan ya, duluan. Sahabat pada pergi duluan, Nabi tinggal sama Aisyah berdua. Aisyah, kita lomba lari yuk, gitu. Kan itu bercanda, lomba lari tuh. Aisyah masih kurus, Aisyah menang. Bukan menang sih, Nabi ngalah aja demi Aisyah. Menang tuh Aisyah, tuh aku menang, segala macam. Aisyah senang, ya udah gitu. Kali yang akan datang, Aisyah udah agak gemuk. Diajak lomba lari lagi, Aisyah udah nggak bisa lari yang kencang. Akhirnya Rasulullah menang, akhirnya ledek-ledekan, gitu-gitu. Ini artinya bercanda, dan rumah tangga itu harus dihiasi dengan canda tawa. Jangan serius-serius amat. Asal ketemu yang dibahas listrik, telepon. Nggak seru atuh ya. Ngebahas itu mah ntar aja deh. Habis makan juga belum udah ngebahas telepon, listrik, anak sekolah segala macam. Aduh, kalau ketemu itu canda. Tadi balik lagi ke gombal ya. Kurang lebih seperti itu. Yang terakhir, beli roti, pisang, mangga, apel sama hamburger segitu aja takut gemuk. Apa nih pesannya? Terutama untuk yang akhwat ya, jaga badan itu penting banget. Karena gimana juga hal ini salah satu kecantikan perempuan itu salah satunya di fisiknya. Sehingga kalau misalnya setelah nikah kan kenapa kok jadi kurang ada sensasi hubungan suami istri? Karena salah satunya nih, karena perempuan setelah menikah kurang memperhatikan fisiknya lagi, udah nggak kayak dulu pas sebelum nikah. Apalagi udah pernah hamil, menyusui, melahirkan, udah males lah treadmill lagi. Nah sekarang kita niatkan fisabilillah. Jadi jaga badan itu lari, renang dan segala macam, biar selalu kelihatan cantik. Karena emang gimana mau ngelakuin adegan-adegan yang saya bahas di atas kalau tidak, coba bayangin istri kita beratnya misalnya 90 kilo. Mau olahraga ngangkat dari garasi sampai ke rumah kan susah kan ya? Udah diseret aja deh gitu kan. Kan nggak seru kalau diseret, lebih seru kalau digendong gitu. Jadi nggak bisa digendong. Banyak adegan yang nggak akan seru kalau kita istri nggak jaga badan. Jadi benar banget tuh kalau cewek itu buat yang si perempuan buat waidu juga. Waidunya tuh treadmill, berenang, atau minimal olahraga ringan lah supaya bugar juga, sehat, dan itu luar biasa. Itu ya teman-teman sekalian. Kesimpulannya apa? Ternyata saat jatuh cinta setelah menikah itu jauh lebih mempesona, lebih keren daripada sebelum nikah.